Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan ini terjadi padamu. Kamu membuka mata di pagi hari, seperti biasanya. Udara masih dingin, dan kamu mengira matahari sebentar lagi akan menembus celah jendela kamar, membawa cahaya hangat yang menandakan hari baru dimulai. Tapi anehnya, tidak ada sinar yang masuk. Kamu menunggu beberapa menit. Biasanya, cahaya keemasan matahari pagi sudah membuat ruangan terang, bahkan kadang terlalu silau, sampai kamu harus menyipitkan mata. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Hanya gelap. Lalu, dengan sedikit rasa penasaran bercampur khawatir, kamu melangkah ke jendela. Tirai ditarik, dan di luar sana, dunia terlihat seperti malam yang belum berakhir. Tidak ada semburat jingga di ufuk timur. Tidak ada langit biru muda yang perlahan muncul. Semuanya hitam pekat, bahkan lebih pekat daripada malam biasanya. Burung-burung yang biasanya ribut di pagi hari pun hilang. Jalanan sepi. Lampu jalan masih menyala. Meski seharusnya jam digital di dinding sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Orang-orang mulai keluar rumah, menengadah ke langit, bertanya-tanya dalam hati. Kenapa matahari belum terbit? Jam terus berjalan. Pukul 7 lewat, pukul 8 lewat. Bahkan hingga siang, tetap tidak ada tanda-tanda cahaya. Lalu, kabar mengejutkan mulai menyebar. Dari televisi, radio, hingga media sosial, semua mengatakan hal yang sama. Matahari telah padam. Seketika, dunia terasa runtuh. Sesuatu yang selama ini kita anggap pasti. Matahari yang selalu setia terbit di timur dan tenggelam di barat, tiba-tiba hilang begitu saja. Dan sekarang, bumi berdiri di bawah langit hitam, seperti bola kecil yang tersesat di tengah kegelapan kosmos. Bayangkan perasaan manusia saat itu. Rasa takut, bingung, dan tak percaya bercampur jadi satu. Matahari adalah pusat kehidupan, dan kini ia padam. Pertanyaan besar mulai menghantui semua orang. Apa yang akan terjadi pada kita? Berapa lama kita bisa bertahan tanpa matahari? Apakah ini akhir dari kehidupan di bumi? Bab ini adalah permulaan dari kisah kegelapan panjang ketika dunia kehilangan cahaya yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Sebuah awal dari mimpi buruk yang nyata. Dunia tanpa matahari. Bayangkan dunia baru saja kehilangan matahari. Hanya dalam hitungan detik setelah cahaya terakhirnya padam, bumi langsung terasa berbeda. Biasanya, ketika matahari terbenam, kita masih bisa melihat bulan, bintang, atau cahaya redup yang tersisa di langit malam. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Langit menjadi gelap total, hitam pekat, seolah-olah bumi benar-benar ditelan oleh kekosongan ruang angkasa. Di kota-kota besar, orang-orang mulai menyalakan lampu jalan, kendaraan menyalakan lampu sorot, dan rumah-rumah menyalakan listrik sepanjang waktu. Namun ada satu hal yang langsung terasa aneh. Cahaya buatan itu tidak mampu menggantikan sinar matahari. Meski lampu neon, bohlam, atau bahkan lampu sorot paling terang sekalipun dinyalakan, dunia tetap terasa suram. Cahaya hanya menerangi ruang sempit di sekitarnya, sementara sisanya tetap gelap gulita. Di pedesaan, keadaan lebih mencekam. Bayangkan sebuah desa kecil tanpa listrik yang memadai. Saat matahari padam, desa itu langsung terperangkap dalam kegelapan total. Tak ada bulan, tak ada bintang, tak ada cahaya rembulan yang menenangkan. Hanya ada gelap, gelap yang membuat orang tak bisa melihat, bahkan jarak beberapa meter di depan mereka. Lalu, rasa takut mulai muncul. Orang-orang menatap ke langit dengan wajah bingung. Anak-anak bertanya kepada orang tuanya, "Kenapa pagi ini masih gelap? Kenapa matahari tidak datang?" Dan orang tua pun tidak punya jawaban. Media sosial penuh dengan kepanikan. Video-video gelap dari berbagai negara tersebar luas. Orang di Jepang, Amerika, Eropa, hingga Afrika semuanya merasakan hal yang sama. Matahari tidak lagi bersinar. Hashtag tentang matahari padam langsung menjadi tren global. Dibanjiri komentar yang berisi kebingungan dan ketakutan. Ilmuwan, astronom, dan pakar ruang angkasa buru-buru memberi penjelasan di televisi dan internet. Mereka mengatakan bahwa tanpa matahari, bumi akan kehilangan sumber cahaya dan panas utamanya. Dalam hitungan hari, kehidupan akan berubah total. Tapi meski mereka mencoba menjelaskan dengan tenang, nada suara mereka tetap terdengar tegang.
Seolah-olah mereka pun tidak yakin seberapa lama umat manusia bisa bertahan. Bayangkan, di detik-detik pertama ini, perasaan seluruh manusia di bumi sama. Kaget, panik, dan tidak percaya. Semua terbiasa hidup dengan kepastian bahwa setiap pagi matahari pasti terbit. Dan ketika kepastian itu hilang, manusia sadar mereka sebenarnya sangat rapuh. Dunia kini berada di awal sebuah krisis besar. Sebuah masa di mana cahaya tidak lagi ada, dan bumi perlahan mulai memasuki era kegelapan yang tak terbayangkan. Di detik-detik pertama matahari padam, mungkin manusia masih bisa bertahan dengan cahaya lampu buatan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kegelapan. Suhu bumi yang perlahan mulai turun. Selama miliaran tahun, matahari menjadi sumber panas utama bagi bumi. Ia menjaga suhu rata-rata sekitar 15 derajat Celcius. Cukup hangat untuk menjaga air tetap cair, tumbuhan tumbuh, dan manusia bisa hidup dengan nyaman. Namun begitu matahari padam, panas itu hilang. Dalam 24 jam pertama, suhu bumi mulai menurun drastis. Kota-kota yang biasanya hangat berubah menjadi dingin menusuk. Bayangkan Jakarta atau Surabaya, yang biasanya panas di siang hari, tiba-tiba turun ke suhu 0 derajat Celcius. Orang-orang yang biasanya memakai kaos tipis kini menggigil meski sudah berselimut tebal. Hari kedua, suhu terus merosot. Amerika, Eropa, dan Asia yang terbiasa dengan musim dingin mulai membeku lebih cepat. Bahkan negara tropis pun ikut merasakan hawa dingin ekstrim. Salju turun di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah melihatnya. Rumput hijau mulai mengeras karena embun beku. Air di sungai dan kolam membentuk lapisan es tipis. Seminggu berlalu. Suhu rata-rata bumi bisa jatuh hingga 20 derajat Celcius. Itu berarti sebagian besar wilayah dunia berubah menjadi lemari pendingin raksasa. Mobil-mobil mogok karena mesin beku. Pipa-pipa air pecah karena es. Orang-orang yang tidak punya pemanas rumah terjebak dalam kedinginan, berjuang hanya dengan selimut, api unggun, atau apa saja yang bisa menghasilkan panas. Bayangkan betapa sulitnya bertahan. Listrik tidak selalu tersedia. Kompor gas terbatas. Kayu bakar habis dengan cepat. Orang-orang mulai menyalakan api di dalam rumah, meski berisiko kebakaran, hanya demi bisa sedikit hangat. Dan ini baru minggu pertama. Dalam waktu setahun tanpa matahari, suhu bumi bisa turun hingga 73 derajat Celcius. Itu setara dengan suhu di planet Mars, terlalu dingin untuk ditinggali manusia. Jika dibiarkan lebih lama lagi, bumi bisa mencapai 200 derajat Celcius. Suhu yang benar-benar mematikan. Tak ada pakaian, tak ada selimut. Tak ada teknologi sederhana yang bisa menahan dingin sedingin itu. Bahkan, mesin-mesin canggih pun membeku dan berhenti bekerja. Manusia mulai menyadari bahwa bukan hanya kegelapan yang menjadi ancaman terbesar, tetapi dingin yang semakin menusuk, merayap perlahan, dan mengubah bumi menjadi bola es raksasa. Dunia yang dulu hangat dan nyaman kini perlahan memasuki era pembekuan. Dan ini baru permulaan. Satu hal yang sering kita lupakan adalah betapa berharganya sinar matahari bagi kehidupan di bumi. Tidak hanya untuk manusia, tetapi terutama untuk tumbuhan. Dan ketika matahari padam, makhluk pertama yang merasakan dampaknya secara langsung adalah tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuhan hidup dari sebuah proses yang kita kenal sebagai fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, mereka mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan makanan. Itu artinya, tanpa cahaya, tumbuhan tidak bisa lagi bernafas dengan normal, tidak bisa lagi tumbuh, dan tidak bisa lagi memproduksi makanan. Bayangkan, pada hari-hari pertama setelah matahari padam, sawah-sawah yang biasanya hijau mulai terlihat pucat. Daun padi yang biasanya tegak, perlahan merunduk layu. Ladang jagung yang biasanya bergoyang ditiup angin, kini mulai kehilangan warnanya. Daun-daun yang hijau berubah menjadi kuning, lalu coklat, sebelum akhirnya gugur ke tanah. Di kebun sayur, bayam, kangkung, dan cabai yang baru saja siap dipanen, tiba-tiba berhenti tumbuh. Mereka kaku, membeku oleh dingin, lalu mati. Bunga-bunga di halaman rumah yang biasanya bermekaran, satu persatu kuncup dan menghitam. Hanya dalam waktu singkat, warna-warni alam yang indah hilang, berganti dengan warna kusam kematian. Lalu, masalah besar pun muncul. Manusia sangat bergantung pada tumbuhan, bukan hanya sebagai sumber makanan langsung, tapi juga sebagai dasar dari seluruh rantai makanan. Tanpa padi tak ada beras. Tanpa jagung tak ada makanan ternak. Tanpa sayuran, manusia kehilangan sumber vitamin penting. Dan ada satu hal lagi yang lebih menakutkan.
Saat tumbuhan berhenti melakukan fotosintesis, mereka juga berhenti memproduksi oksigen. Itu berarti, perlahan-lahan, udara yang kita hirup akan semakin miskin oksigen. Bukan hanya makanan yang terancam, tapi napas kita sendiri bisa jadi taruhan. Bayangkan seorang petani di pedesaan. Ia berdiri di sawahnya yang luas, menatap tanaman yang sehari sebelumnya masih segar, kini mulai mati membeku. Ia tahu, ini bukan sekadar gagal panen biasa. Ini adalah akhir dari pertanian, dan di kota-kota besar, orang-orang mulai sadar bahwa stok makanan di pasar tidak akan bertahan lama. Beras, sayur, buah, semuanya akan hilang, dan tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Panik mulai menyebar. Harga makanan melonjak. Orang mulai berebut bahan pangan, bahkan rela berkelahi demi sekantong beras. Semua itu terjadi hanya karena satu hal. Matahari padam, dan tumbuhan pertama yang mati membuka jalan menuju kehancuran yang lebih besar. Jika tumbuhan saja tak bisa bertahan, bagaimana dengan hewan yang memakannya? Bagaimana dengan manusia yang bergantung pada keduanya? Dunia perlahan memasuki fase kelaparan besar, dan semua dimulai dari tumbuhan yang tidak lagi bisa hidup tanpa cahaya. Setelah tumbuhan satu persatu mati, dampaknya langsung terasa ke makhluk hidup berikutnya, hewan. Karena tanpa tumbuhan, rantai makanan di bumi mulai runtuh. Bayangkan sebuah padang rumput yang biasanya hijau luas terbentang. Di sana, sapi-sapi biasanya bebas merumput, kambing berlarian, dan rusa-rusa mencari makan. Tapi kini, semua berubah. Rumput-rumput mengering, membeku, lalu mati. Tak ada lagi makanan untuk mereka. Sapi-sapi yang biasanya kuat, kini terlihat kurus. Lambat laun mereka mulai lemas, berdiri pun sulit. Suara lenguhan yang biasanya penuh tenaga berubah menjadi lirih, seperti tangisan kelaparan. Kambing-kambing pun mulai kehilangan tenaga. Anak-anak kambing yang seharusnya lincah berlari kini rebah tak berdaya. Hewan-hewan liar juga mengalami hal yang sama. Rusa yang biasanya hidup berkelompok mulai tercerai-berai, mencari makanan yang tak kunjung mereka temukan. Bahkan, gajah yang terkenal bisa makan puluhan kilogram daun setiap hari, kini hanya berdiri murung di hutan, yang pohonnya sudah mati membeku. Dan penderitaan itu tidak berhenti di situ. Hewan karnivora pun ikut terancam. Singa, harimau, dan serigala biasanya memangsa hewan herbivora. Tapi ketika rusa, zebra, dan kerbau mulai berkurang karena kelaparan, mereka pun kehilangan mangsa. Mereka mulai putus asa, saling berebut, bahkan saling memangsa sesama. Bayangkan seekor singa yang kelaparan. Biasanya gagah, menjadi raja di padang sabana. Tapi kini tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, matanya sayu. Ia mencari mangsa, tapi tak ada satupun yang bisa dimakan. Ia akhirnya roboh di tanah, kalah oleh kedinginan dan perut kosong. Hewan-hewan laut pun tidak luput dari penderitaan. Plankton yang hidup dari sinar matahari tidak lagi bisa bertahan. Padahal plankton adalah makanan utama ikan-ikan kecil, yang kemudian menjadi makanan ikan besar. Tanpa plankton, rantai makanan laut pun ikut hancur. Bayangkan lautan luas yang biasanya penuh kehidupan. Ikan, paus, lumba-lumba, perlahan menjadi lautan sepi, penuh bangkai, dan yang paling menakutkan, semua ini terjadi dalam waktu yang cepat. Dalam beberapa minggu setelah matahari padam, jumlah hewan di bumi mulai berkurang drastis. Hutan sunyi tanpa suara burung, padang rumput lengang tanpa gerombolan hewan, lautan sepi tanpa kicauan paus. Bumi perlahan berubah menjadi planet yang hening. Tidak ada suara kicau, tidak ada raungan singa, tidak ada desiran hewan liar. Yang tersisa hanyalah manusia. Dan mereka tahu, setelah tumbuhan dan hewan, giliran mereka yang akan berhadapan dengan maut. Karena tanpa hewan, sumber pangan manusia semakin menipis. Tidak ada susu, tidak ada daging, tidak ada ikan. Dunia yang dulu penuh kehidupan, kini menjadi ladang kematian. Dan manusia mulai sadar. Kegelapan bukan hanya membawa dingin, tapi juga memutus rantai kehidupan. Jika kita bicara tentang bumi, lautan adalah jantungnya. 70% permukaan planet kita ditutupi air, dan lautanlah yang selama ini menjadi penyangga kehidupan. Tapi ketika matahari padam, nasib lautan pun ikut berubah. Perlahan tapi pasti, ia mulai membeku. Pada hari-hari pertama setelah kehilangan cahaya, permukaan laut mungkin masih terlihat normal. Ombak masih bergulung meski langit gelap. Namun, suhu yang terus turun membuat air laut mulai mendingin lebih cepat dari biasanya. Bayangkan gelombang yang biasanya bergemuruh, kini terasa berat, lambat, dan dingin menusuk.
Dalam 1 minggu, lapisan tipis es mulai muncul di permukaan lautan, terutama di wilayah kutub. Tapi kali ini berbeda. Es tidak hanya terbentuk di ujung bumi, melainkan mulai merayap ke arah laut-laut tropis. Bayangkan, pantai-pantai yang biasanya hangat di Indonesia atau Hawaii, kini ditutupi lapisan es tipis yang memantulkan cahaya lampu buatan. Bulan kedua, laut yang biasanya luas dan bebas dilintasi kapal, kini mulai terkunci. Kapal nelayan tak bisa lagi berlayar, terjebak di antara bongkahan es yang mengeras. Kapal-kapal kargo besar yang biasanya menghubungkan perdagangan antar negara pun berhenti total. Jalur perdagangan dunia lumpuh, dan yang paling tragis adalah kehidupan di dalam laut. Plankton yang menjadi dasar dari rantai makanan laut sudah lebih dulu mati karena kehilangan cahaya matahari. Tanpa plankton, ikan-ikan kecil tidak punya makanan. Ikan-ikan besar pun kelaparan. Paus, lumba-lumba, hingga hiu yang selama ini menjadi penguasa samudra, perlahan kehilangan energi. Bayangkan paus biru yang biasanya bisa berenang ribuan kilometer mencari makan. Kini, tubuhnya melayang lemah di bawah laut gelap, menunggu ajal datang. Lumba-lumba yang ceria dan cerdas kini terdiam, mati perlahan. Suara nyanyian paus yang biasanya memenuhi lautan pun hilang. Laut berubah menjadi tempat yang sunyi, dingin, dan menyeramkan. Es semakin tebal dari bulan ke bulan. Setelah 1 tahun tanpa matahari, lautan bisa membeku hingga ratusan meter ke dalam. Bayangkan, samudra luas seperti Atlantik atau Pasifik yang selama ini menjadi simbol kehidupan, berubah menjadi hamparan es tak berujung. Tidak ada lagi ombak, tidak ada lagi badai laut, hanya lapisan putih beku sejauh mata memandang. Dan apa dampaknya bagi manusia? Kehidupan nelayan musnah. Tidak ada ikan untuk ditangkap, tidak ada hasil laut untuk dijual. Kota-kota pesisir yang biasanya ramai kini sepi, ditinggalkan warganya karena dingin yang tak tertahankan. Lebih buruk lagi, lautan yang membeku berarti siklus air pun berhenti. Tidak ada penguapan, tidak ada awan, tidak ada hujan. Dunia kehilangan air hujannya. Sungai-sungai mengering, bendungan kosong. Pertanian mati total. Lautan yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi kuburan raksasa, tempat terkuburnya jutaan makhluk hidup yang tak sempat bertahan. Dan manusia mulai sadar, bumi sedang perlahan mati. Setelah tumbuhan mati, hewan punah, dan lautan membeku, tibalah saatnya manusia menghadapi ujian paling besar dalam sejarah peradaban, bertahan hidup di dunia tanpa matahari. Di minggu-minggu pertama, suasana masih penuh kepanikan. Orang-orang berebut makanan, pasar dan supermarket kosong dalam hitungan jam. Banyak kota besar dipenuhi kerusuhan. Orang-orang saling berkelahi hanya demi sepotong roti atau sekantong beras. Tetapi setelah kepanikan awal itu mereda, manusia mulai mencoba mencari cara untuk bertahan. Pemerintah di berbagai negara segera bertindak. Mereka mengumpulkan para ilmuwan, insinyur, dan pemimpin dunia untuk mencari solusi. Kota-kota besar mulai menyalakan sumber energi alternatif, reaktor nuklir, pembangkit listrik tenaga geotermal, bahkan cadangan minyak dan gas yang sebelumnya ditinggalkan, kini digunakan habis-habisan. Bangunan-bangunan besar diubah menjadi tempat perlindungan. Stadion, gedung pemerintahan, bahkan stasiun bawah tanah disulap menjadi ruang pemanas raksasa. Ribuan orang berdesakan di dalamnya, berusaha bertahan dari dingin yang semakin menusuk. Lampu neon dipasang di langit-langit, seolah ingin menggantikan cahaya matahari yang hilang. Di beberapa negara maju, muncul proyek ambisius, kubah cahaya buatan. Bayangkan sebuah kota yang ditutupi kubah raksasa. Di dalamnya dipasang ribuan lampu bertenaga nuklir. Kubah itu menyinari taman, jalan, dan rumah-rumah, seolah-olah menciptakan matahari palsu. Orang-orang bisa berjalan, beraktivitas, bahkan bercocok tanam dengan bantuan teknologi lampu LED khusus. Namun, kenyataannya tak semudah itu. Cahaya lampu buatan tidak bisa menembus hati manusia yang terbiasa dengan hangatnya sinar matahari asli. Meski terang, cahaya itu terasa dingin, kaku, dan tidak alami. Tidak ada sinar keemasan pagi, tidak ada matahari sore yang hangat di kulit, tidak ada pelangi setelah hujan. Semua terasa seperti sandiwara buatan manusia melawan alam semesta. Sementara itu, di tempat-tempat lain, manusia bertahan dengan cara lebih sederhana. Ada yang menggali terowongan bawah tanah untuk menghindari hawa dingin di permukaan. Di sana, mereka memasang pemanas seadanya, hidup berdesakan, makan dari sisa persediaan makanan kaleng. Hidup seperti kembali ke zaman purba, tapi dengan rasa takut modern.
Namun, semakin lama, masalah lain muncul. Persediaan makanan semakin menipis. Tanpa tumbuhan dan hewan, manusia hanya mengandalkan gudang pangan lama, makanan kaleng, atau teknologi rekayasa laboratorium. Ilmuwan mencoba menciptakan makanan sintetis dari bahan kimia, tetapi rasanya aneh, tidak bergizi cukup, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh manusia di bumi. Perjuangan melawan kegelapan pun berubah menjadi perjuangan melawan kelaparan. Orang-orang mulai putus asa. Banyak yang berdoa, berharap matahari bisa kembali bersinar. Sebagian yang lain kehilangan harapan, menganggap ini memang akhir dari dunia. Tapi meski begitu, ada satu hal yang tetap hidup di hati manusia. Naluri untuk bertahan. Nyumbe Dewanto, jika menyerah segalanya akan benar-benar berakhir. Maka meski kecil, meski pahit, mereka terus mencari cara. Dari laboratorium yang mencoba membuat matahari buatan, hingga komunitas kecil yang bertahan dengan api unggun sederhana. Dunia memang gelap, tetapi manusia masih menyalakan cahaya meski hanya secuil untuk melawan kegelapan yang tak ada habisnya. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu tanpa matahari. Pada titik ini, bumi sudah tidak lagi terasa seperti rumah yang kita kenal. Dunia perlahan berubah menjadi kuburan es yang sunyi. Awalnya, hanya dingin yang menusuk. Tetapi kini, dingin itu berubah menjadi penderitaan yang mematikan. Suhu rata-rata bumi jatuh ke titik ekstrem, hingga 100 derajat Celcius. Bayangkan, bahkan besi bisa rapuh, mesin membeku, dan udara yang kita hirup terasa seperti pisau yang melukai paru-paru. Kota-kota besar yang dulu penuh kehidupan kini sepi. Gedung-gedung pencakar langit diselimuti lapisan salju dan es tebal. Jalanan yang biasanya dipenuhi kendaraan kini tertutup putih, tak bisa lagi dilalui. Lampu-lampu kota yang dulunya berkilau pun satu persatu padam. Karena listrik semakin langka, rumah-rumah tak lagi bisa dihuni. Kaca jendela retak karena beku, pintu-pintu terkunci oleh lapisan es. Banyak keluarga meninggalkan rumah mereka, mencari tempat perlindungan di bawah tanah, di terowongan, atau di bunker-bunker buatan pemerintah. Kehidupan di permukaan bumi hampir mustahil dilanjutkan. Di pedesaan, nasib lebih mengenaskan. Lahan pertanian mati total. Pohon-pohon kering lalu roboh karena tak kuat menahan es. Sungai membeku hingga dasarnya. Sumur-sumur mengering. Hewan peliharaan yang tersisa pun mati satu persatu. Desa-desa kosong. Hanya tersisa bangunan-bangunan beku yang ditelan salju. Bagi manusia yang mencoba bertahan di permukaan, pemandangannya benar-benar menakutkan. Bayangkan berjalan di jalan raya besar yang biasanya ramai, kini hanya ada mobil-mobil beku, ditinggalkan pemiliknya. Semua hening, sepi, tak ada suara selain desiran angin dingin. Dunia terasa seperti planet mati, lautan pun sudah berubah total. Permukaan samudera membeku ratusan meter, dan hanya di bawah lapisan es yang sangat dalam, masih ada sedikit air cair. Tapi kehidupan laut hampir punah. Paus, lumba-lumba, dan ikan besar lenyap. Lautan yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini menjadi kuburan raksasa. Di langit, pemandangan semakin menyeramkan. Tanpa matahari, bumi hanya diterangi cahaya samar dari bintang jauh. Tapi karena atmosfer ikut berubah, bintang-bintang terlihat lebih redup. Bulan pun tidak lagi memantulkan cahaya, hanya sekadar bulatan pucat di tengah kegelapan. Bagi manusia yang masih hidup, setiap hari adalah perjuangan. Mereka tidak lagi menghitung waktu dengan pagi atau malam karena semua sama, gelap. Kalender hanya jadi angka tanpa makna. Dunia benar-benar memasuki era beku. Dan perlahan jumlah manusia pun menyusut. Banyak yang menyerah pada dingin, banyak yang mati kelaparan. Hanya segelintir yang mampu bertahan, bersembunyi di tempat yang hangat, hidup dari sisa teknologi. Bumi kini bukan lagi planet biru yang indah. Ia telah berubah menjadi bola es raksasa yang melayang di ruang angkasa. Sunyi, beku, tanpa kehidupan. Di tengah kehampaan bumi yang telah membeku, masih ada sisa-sisa manusia yang mencoba bertahan. Mereka tidak lagi hidup seperti dulu, di rumah hangat dengan makanan berlimpah, melainkan di tempat-tempat perlindungan yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Bayangkan sebuah bunker besar, dibangun oleh negara atau kelompok ilmuwan. Dindingnya tebal, terbuat dari baja dan beton, dengan mesin besar yang menghasilkan sedikit panas. Di dalamnya, manusia mencoba menciptakan kembali dunia kecil yang aman.
Ada ruang tidur sempit, gudang makanan, dan generator yang bekerja tanpa henti. Namun, meskipun ada perlindungan, hidup di dalam bunker bukanlah hal yang mudah. Persediaan makanan semakin menipis. Apa yang dulu dianggap biasa, roti, buah, bahkan air bersih, kini menjadi barang mewah. Banyak orang terpaksa makan makanan sintetis, bubuk kering, atau apapun yang bisa dimakan. Disinilah harapan tipis itu mulai muncul. Ilmuwan yang masih hidup mencoba mencari cara agar manusia bisa bertahan lebih lama. Ada yang mengembangkan tanaman buatan dalam ruang tertutup dengan bantuan lampu khusus. Ada yang mencoba membuat reaktor kecil untuk menghasilkan energi panas. Dan ada juga yang berusaha menghubungi luar angkasa. Siapa tahu ada jawaban dari bintang lain. Namun, harapan ini sangat rapuh. Mesin bisa rusak kapan saja. Listrik bisa padam, membuat semua sistem berhenti. Dan tanpa matahari, tidak ada sumber daya alam yang bisa diperbarui. Manusia benar-benar bergantung pada teknologi yang mereka miliki, yang setiap hari semakin melemah. Di beberapa tempat, kelompok kecil manusia yang bertahan bahkan saling berselisih. Mereka berebut makanan, air, atau tempat aman. Dunia yang dulu dihuni miliaran manusia kini tersisa hanya ribuan, dan itu pun terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar. Meski begitu, masih ada secercah cahaya kecil. Harapan itu datang dari satu ide. Jika matahari sudah mati, mungkin manusia harus mencari rumah baru. Para ilmuwan mulai merancang kapal luar angkasa besar, bukan untuk sekadar mengorbit, tetapi untuk benar-benar meninggalkan bumi. Proyek ini gila, hampir mustahil, tapi hanya itulah satu-satunya pilihan. Bayangkan, di tengah dunia yang membeku, sekelompok manusia bekerja keras di dalam fasilitas bawah tanah, merakit kapal raksasa yang bisa membawa mereka menuju bintang lain. Meskipun kemungkinan berhasil sangat kecil, meskipun bahan bakar terbatas, meskipun tujuan mereka tidak pasti, mereka tetap melakukannya. Karena satu hal, harapan. Harapan yang tipis inilah yang membuat manusia masih bernafas. Harapan bahwa suatu hari, entah di planet jauh, mereka bisa melihat cahaya hangat seperti matahari kembali bersinar. Namun, waktu tidak banyak. Dunia di luar semakin dingin, mesin semakin rapuh, persediaan makanan semakin habis. Setiap detik terasa seperti perlombaan antara kehidupan dan kehancuran. Dan di titik inilah, sejarah manusia memasuki fase paling kritis, bertahan di ujung jurang kepunahan, dengan menggenggam harapan tipis bahwa mereka masih bisa selamat. Dunia sudah lama tidak lagi sama. Dari sebuah planet biru yang indah, bumi kini hanyalah bola es yang sunyi, melayang tanpa arah di lautan kosmos. Kehidupan di permukaan nyaris punah. Tidak ada lagi hutan hijau, tidak ada lagi sungai yang mengalir, dan tidak ada lagi tawa manusia yang bergema di udara. Namun, jauh di bawah tanah, sisa-sisa manusia masih mencoba bertahan. Mereka hidup dalam bunker yang sempit, gelap, dan dingin, dengan mesin-mesin tua yang terus bekerja keras untuk memberikan panas dan udara. Setiap hari, mereka sadar bahwa waktu semakin menipis. Persediaan makanan semakin sedikit, air semakin langka, dan mesin semakin sering rusak. Di titik ini, manusia menghadapi pilihan terakhir, menyerah pada takdir bumi yang membeku, atau berusaha meninggalkan rumah mereka selamanya. Ilmuwan, insinyur, dan para pemimpin yang tersisa sepakat untuk melaksanakan misi paling berani dalam sejarah manusia, membangun kapal luar angkasa raksasa. Bukan sekadar satelit atau roket kecil, tetapi sebuah ark bagi umat manusia. Kapal yang mampu menembus ruang angkasa dan mencari bintang baru, mencari dunia baru. Proyek ini penuh dengan risiko. Banyak yang meragukannya, banyak yang merasa sia-sia. Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan di perjalanan antar bintang? Bagaimana jika bahan bakar habis? Bagaimana jika tidak ada planet yang cocok ditemukan? Tetapi di tengah semua keraguan itu, satu hal tetap membara, harapan. Bayangkan pemandangan di dalam bunker terakhir. Ratusan orang bekerja siang dan malam, membangun kapal dengan tangan mereka yang lemah karena kelaparan. Mereka merakit mesin, menyusun ruang penyimpanan, dan menyiapkan sistem kehidupan buatan. Semua dengan tujuan sederhana, mencari cahaya baru. Akhirnya hari itu tiba, pintu bunker terbuka, dan untuk terakhir kalinya, manusia keluar ke permukaan bumi. Yang mereka lihat hanyalah dunia putih, dingin, dan mati. Gedung-gedung runtuh, lautan beku, pepohonan patah dan terkubur salju. Tetapi di tengah kehancuran itu, berdirilah sebuah kapal luar angkasa yang menjulang tinggi,
simbol terakhir dari perjuangan manusia. Dengan penuh rasa takut sekaligus harapan, manusia naik ke kapal tersebut. Mesin dinyalakan, suara gemuruh memecah keheningan bumi yang sudah lama sunyi. Lalu kapal itu perlahan meninggalkan tanah, naik ke langit yang gelap, dan akhirnya meninggalkan bumi. Mereka tidak tahu kemana tujuan pasti. Mereka hanya tahu bahwa di luar sana, di antara miliaran bintang, mungkin ada satu tempat yang bisa menjadi rumah baru. Dan bumi, you don't know. Where will Lawanawa? Dibiarkan dalam kesunyian. Planet yang pernah penuh kehidupan itu, kini menjadi kuburan es, saksi bisu dari perjalanan panjang manusia. Apakah manusia berhasil menemukan rumah baru? Itu pertanyaan yang tidak pernah terjawab dengan pasti. Tetapi yang jelas, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka memilih untuk berjuang, walau peluangnya hampir mustahil. Inilah akhir dari segalanya. Atau mungkin, awal dari sesuatu yang baru. Sebuah awal di bawah cahaya bintang yang berbeda.